Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirobbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan yang baik dulur. Bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas lagi normal tanpa ada gangguan apapun. Di kesempatan video kali ini dulur, kembali lagi ke rutinan penyepraian per 10 hari sekali. Hari ini ke kebun jeruk varietas siam madu dengan usia menjelang ke 3 tahun dulur. Ini adalah lahan kering dan sudah mulai bertunas dulur ya. Dan alhamdulillah hampir setiap pertunasan kembali lagi membawa bunga dulur. Jadi kemarin saya sempat salah tafsir ya, karena saya kira untuk pertunasan kali ini hanya akan bertunas saja, karena kemarin untuk pertunasan sebelumnya juga sudah membawa bunga dulur. Tapi alhamdulillah ternyata untuk pertunasan kali ini juga membawa bunga dulur-dulur. Nah, inilah keadaannya dulur. Jadi untuk buahnya per pohon kemungkinan akan bervariasi lagi dengan menganut bujang seta lagi dulur ya. Karena ini adalah produksi pertama dulur ya, masih masa peralihan dari vegetatif ke generatif. Jadi kemungkinan untuk pohon-pohon yang kiranya belum kuat untuk menopang buah secara sepenuhnya, nanti kita tetap melakukan penjarangan dulur agar pertumbuhannya tetap sehat ya. Sudah mulai kita buahkan, tapi untuk beberapa tanaman yang kita kira ataupun yang saya kira belum kuat untuk menyangga buah sepenuhnya, nanti kita lakukan penjarangan dengan tujuan agar pertumbuhannya bisa lebih maksimal lagi dulur dalam pembesaran batang, akar dan juga ranting-rantingnya biar lebih kuat lagi dulur ya. Nah, inilah keadaannya untuk saat ini. Dan untuk rumputnya sangat cepat sekali dulur untuk perkembangannya ya. Jadi kemungkinan setelah pertunasannya keluar, saya bersihkan dan akan segera saya pupuk susulan lagi dulur-dulur. Nah, ini beberapa pohon yang masih buahnya sudah mulai siap masak dulur-dulur. Ada beberapa pohon. Nah, ini adalah beberapa pestisida yang akan saya gunakan dulur-dulur ya. Mancozeb, hari ini saya pakai merek dagang Spring. Dan untuk nutrisi sebenarnya saya salah tafsir dulur ya. Kemarin saya kira untuk pertunasannya hanya bertunas saja dulur, makanya saya membawa yang dominan N, ternyata ada buahnya ataupun berbunga dulur. Tapi karena sudah terlanjur ya saya pakai saja dulur-dulur ya. Hari ini saya memakai Nutritop, Nutriking dengan dominan nitrogen dulur. Nah, untuk menjaga buah dari serangan trip dan juga api dulur, hari ini memakai Abamectin. Saya berikan dosis 200 ml per 400 liter air dulur-dulur. Hari ini saya memakai yang konsentrasinya 18 EC. Saya tambahkan insektisida bahan aktif Profenofos. Untuk merek dagangnya saya memakai Detacron dulur-dulur. Saya berikan juga 200 ml per 400 liter air untuk mengendalikan beberapa hama perusak daun dulur ya. Untuk daerah kebun kering ini dulur, untuk beberapa hama memang lebih banyak di perusak daun dan juga kalaunya pas hujan, musim hujan seperti ini, embun tepung dan juga embun jelaka dulur. Nah, untuk memperkuatnya lagi saya berikan MIP Cinta dulur. Ini walaupun harganya bisa dibilang terjangkau, tapi untuk hama-hama tanaman jeruk sangat efektif dulur ya. Hari ini saya berikan dosis kecil untuk 400 liter air. Nah, itu tadi dulur untuk insektisidanya saya memakai Abamectin, Profenofos dan juga MIP Cinta. Nah, itulah tadi dulur beberapa insektisida yang saya pakai untuk hari ini dulur. Karena pertunasannya muncul,
Jadi saya memakai Mancozeb. Untuk merek dagangnya saya memakai merek dagang Spring Mancozeb kuning, tapi untuk kelarutannya sangat baik dulur ya. Memang harganya lebih mahal daripada yang saya pakai biasanya Topaz dulur. Ini biasanya saya pakai dengan kondisi tertentu, misalnya setelah panen ataupun hujan yang ekstrim ya dulur ya. Kalau ada hujan, untuk di daerah saya khususnya di lahan kering ini, penyakit embun tepung itu sangat cepat persebarannya dulur ya. Bahkan kemarin ada beberapa indikasi terserang embun upas, kalau bisa saya katakan seperti itu dulur ya. Jadi beberapa lanting itu langsung mengalami kekeringan atau langsung mati dulur. Nah, jadi untuk memperkuatnya saya pakai Mancozeb yang sedikit lebih baik biasanya dulur ya. Nah, untuk campurannya sendiri kan biasanya saya memakai sulfur. Hari ini saya memakai bahan aktif klorotalonil dulur. Ini juga sangat efektif dalam pemberantasan penyakit jamur ya. Untuk harganya memang sedikit lebih mahal, tapi untuk pemakaiannya saya memakai dosis separuh dari Mancozeb dulur ya. Nah, itu tadi beberapa insektisida dan fungisida yang saya pakai untuk hari ini dulur. Nah, sebenarnya kalau untuk pertunasan yang membawa bunga biasanya saya hajar dengan kalsium dulur, tapi karena kemarin saya salah tafsir dulur ya. Saya kira untuk pertunasannya sebenarnya hanya membawa tunas saja, dan mumpung musimnya ada beberapa hari dengan keadaan curah hujannya tidak terlalu tinggi, saya untuk nutrisi hari ini saya dominankan unsur air agar nutrisinya bisa lebih maksimal ke pertunasan. Tapi ternyata malah pertunasannya membawa bunga dulur ya. Nah, tapi tidak apa-apa dulur, karena ini masih tanaman awal berproduksi, jadi untuk kandungan nitrogen juga penting dulur ya, tapi masih dengan dosis yang bisa ditolerir oleh tanaman. Nah, inilah dulur untuk keadaan saat ini dulur. Alhamdulillah untuk penyepraian kali ini untuk cuaca cukup cerah dulur-dulur ya. Nah, ini sudah beberapa tunas sudah mulai muncul dulur, tapi masih belum sepenuhnya muncul ya. Tadi saya intip-intip untuk beberapa ranting sudah mulai menunjukkan tunas-tunas kecil. Kemungkinan di penyepraian kedepannya atau 2 kali penyepraian lagi untuk pertunasannya sudah mulai kelihatan dulur-dulur. Dan kemarin untuk beberapa hari kemarin sudah saya pangkas semua dulur, jadi untuk bagian dalam kanopi pohon jeruknya sudah mulai bersih ya, sehingga untuk penyepraian kali ini bisa lebih maksimal menjangkau ke dalam kanopi pohon jeruk dulur-dulur ya. Nah, inilah keadaan untuk saat ini dulur. Nah, untuk kendala lainnya yaitu rumput dulur ya. Rumputnya cukup cepat untuk pertumbuhannya, tapi itu merupakan salah satu tanda bahwa ladang kita alhamdulillah cukup subur dulur, sehingga perlu kita lakukan lagi pembersihan ya. Nah, kemarin ada beberapa dulur yang bertanya apakah tidak dipakai herbisida lagi mas gitu. Dulu di awal video sebenarnya saya dalam pengendalian rumput memang menggunakan herbisida dulur ya, tapi setelah keseringan menggunakan herbisida ternyata tidak cukup baik dulur untuk tanah dulur ya. Tanah akan menjadi tandus, banyak mikroorganisme dari tanah yang ikut mati sebenarnya dulur ya. Tapi kalau sekali 2 kali itu tidak apa-apa dulur, tapi usahakan menggunakan herbisida kontak saja dulur yang lebih aman. Takutnya kalau kita menggunakan herbisida yang sifatnya sistemik, kalau nanti terkena akar perakaran dari tanaman utama yaitu pohon jeruk, takutnya akan berpengaruh dulur-dulur. Jadi memang sebaiknya untuk perlakuan gulma lebih baik kita lakukan pemontokan saja dulur ya. Itu akan jauh lebih baik, karena selain tidak mengganggu mikroorganisme yang ada di ladang kita, untuk rumput sendiri setelah melakukan pembusukan itu akan berubah menjadi kompos dulur. Itu juga cukup baik
nutrisi dari rumput ataupun gulma yang ada di lebun kita. Nah, sehingga kita juga akan mendapatkan manfaat dari pembersihan gulma itu sendiri dulur ya. Nah, kembali lagi dulur untuk penyepraian kali ini. Nah, bisa dilihat dulur, untuk beberapa tanaman sudah mulai nampak untuk pertunasannya ya, walaupun masih belum secara penuh pertunasannya muncul dulur, tapi indikasinya yaitu untuk daun tua sudah mulai mengerucut ataupun menggulung dulur ya, bukan karena kekurangan unsur hara, tapi memang tanda-tanda di beberapa ketiak dari daun sudah menunjukkan adanya pertunasan. Nah, kemarin saya kira kembali lagi dulur, untuk pertunasannya hanya akan membawa tunas saja, karena untuk beberapa bulan kemarin kan untuk ladang ini masih sudah membawa bunga, biasanya seperti itu dulur. Tapi kemarin pas saya lakukan penyepraian, alhamdulillah untuk pertunasannya ternyata masih banyak yang membawa bunga dulur. Nah, sehingga nanti kita perlu lakukan perlakuan khusus lagi dulur, karena ini jeruk masih awal berproduksi, tidak bisa dibuahkan secara penuh dulur-dulur ya. Istilahnya kita belajari untuk berbuah terlebih dahulu dulur, karena untuk beberapa tanaman masih belum kuat untuk menopang buah jeruknya dulur ya. Nah, sehingga nanti kita lakukan penjarangan buah agar pertumbuhannya bisa tetap optimal, dan untuk beberapa buah kita sisakan dulur sebagai nanti putaran lagi dulur, sebagai bekal untuk merawatnya lagi. Nah, untuk jeruk dengan varietas Siomadu memang terkenal dengan senang berbuah dulur ya, atau tipe yang memang setiap pertunasan bisa dipastikan akan membawa bunga walaupun tidak terlalu banyak dulur ya. Nah, karena perlakuan yang seperti ini, kita sebagai petani sebenarnya mempunyai keuntungan dalam melakukan teknik seperti ini dulur ya. Kita bisa melewati harga yang murah, bisa mendapatkan harga yang jual yang mahal, apalagi nanti ketika musim panen raya biasanya untuk harganya agak sedikit turun, dan untuk beberapa bulan setelah melewati panen raya harganya akan bisa jauh lebih baik dulur-dulur ya. Nah, inilah dulur untuk keadaan tanaman jeruknya. Nah, bisa dilihat untuk daunnya hampir semuanya sudah menua dulur, sehingga kemungkinan besar di minggu ini akan mulai bertunas kembali dulur-dulur ya. Nah, ini beberapa pertunasan yang muncul dulur. Nah, untuk pemupukan sendiri rencananya saya kemarin itu setelah melakukan beberapa selesai di pekerjaan yang lain, di kebun yang lain, rencananya mau saya pupuk dulur, tapi berhubung untuk pertunasannya banyak yang membawa bunga, jadi saya akan sedikit menunggu ketika bunganya sudah mulai beralih ke menjadi buah dulur ya, sehingga nanti mengurangi resiko kerontokan dulur. Apalagi untuk di kebun dengan lahan kering ini, untuk pengairan kan mengandalkan air hujan, sehingga takutnya nanti ketika saya melakukan pemupukan belum ada hujan, maka untuk unsurnya banyak yang terbuang. Jadi sekalian menunggu untuk pertunasannya agak sedikit banyak, baru nanti saya lakukan pemupukan. Nah, bisa dilihat dulur ya, untuk pertunasannya alhamdulillah membawa bunga lagi dulur. Dan untuk buah yang berada di pohon itu kebanyakan seukuran kelereng, sebesar kelereng dan bekel, bola bekel dulur ya. Nah, inilah dulur untuk keadaannya dulur. Nah, sudah hampir rata untuk pertunasannya. Nah, ini juga pertunasan yang masih membawa bunga dulur-dulur. Nah, ini adalah beberapa buah yang ada di beberapa pohon tapi tidak terlalu banyak dulur. Nah, ini adalah bekasnya bunga yang kemarin dulur ya, sudah mulai membentuk buah yang kecil-kecil dulur. Nah, alhamdulillah untuk tanamannya juga masih sangat baik dulur-dulur, karena penyepraian yang rutin
dan juga pemberian nutrisi lewat daun ya. Nah, inilah dulur. Demikian dulur video kali ini. Tetap amanah dan selalu ingat dulur-dulur bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk seluruh petani di Indonesia.